Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait bisnis proses seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini adalah materi rakor yang disampaikan oleh teman-teman BKN kemarin ya. Jadi nanti teman-teman harus melakukan daftar akun untuk login ulang. Ini dilakukan oleh semua pendaftar yang akan mengikuti seleksi P3K. Langkah berikutnya adalah pemilihan formasi itu diberikan kepada prioritas 1. Ini adalah penyesuaian formasi oleh Kemendikbud yang kemarin bagi teman-teman yang sudah mendapat informasi. Apakah saya dapat formasi dan ditempatkan, sudah dapat tempat tapi belum ada formasi atau belum ditempatkan. Kemudian baru pengumuman prioritas pertama. Nah ini jika masih tersedia formasi nanti berarti baru pemilihan formasi untuk prioritas kedua. Kemudian baru dilakukan verifikasi prioritas kedua. Kemudian baru pengumuman prioritas kedua. Nah, di sini ada masa sangga, kemudian ada observasi, kemudian ada masa sangga dan pengumuman prioritas kedua. Dengan kata kunci, teman-teman itu harus tetap daftar akun atau login ulang. Jadi ya ini semua berarti tanpa terkecuali nanti harus melakukan daftar akun atau login ulang. Nah, di sini kemudian baru pemilihan formasi prioritas ketiga. Baru melakukan verifikasi prioritas ketiga, pengumuman prioritas ketiga, kemudian sangga, observasi, kemudian sangga dan pengumuman prioritas yang ketiga. Kemudian baru teman-teman melakukan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, status ini adalah bagi teman-teman nanti memang yang jika formasinya masih tersedia ya. Kemudian verifikasi prioritas ketiga, kemudian pengumuman pendaftar umum sangga. Nah, ini harusnya adalah verifikasi prioritas umum ya. Ini harusnya verifikasi pendaftar umum. Kemudian sangga, kemudian dilakukan seleksi UNBK ya, CAT-nya menggunakan UNBK. Kemudian baru hasil kelulusan pendaftar umum. Kemudian melakukan sangga nilai. Kemudian baru pengumuman kelulusan pendaftar umum. Nah, baru nanti muncul hasil kelulusan keseluruhan. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang masuk prioritas 1 maupun prioritas 2 maupun prioritas 3 maupun pendaftar umum itu nanti baru akan dihasilkan hasil kelulusan keseluruhan per kategori tahun 2022 sebelum menjadi hasil final keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk kategori umum sesuai dengan juknis yang dibagi kemarin ya, hanya pelamar umum teman-teman yang nanti akan mengikuti seleksi UNBK ya, seleksi CAT menggunakan UNBK seperti tahun 2021 kemarin. Nah, ini adalah alur bisnis penanda bahwa dimulai dari ini berarti nanti berakhir sampai sini. Ini alurnya ya. Berdasarkan skala prioritas 1, kedua, ketiga pelamar umum. Nah, ini yang penting berikutnya adalah pengolahan nilai P3K Guru. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, prioritas 1 adalah THK kategori 2, guru negeri lulusan PPG dan guru swasta. Adalah prioritas 1 tidak melalui seleksi administrasi karena kemarin sudah lulus nilai PG ya, passing grade di tahun sebelumnya. Nilai seleksi tahun 2021 yang dipakai adalah jika jabatan tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 sama, maka diambil nilai paling tinggi yang lulus PG. Maksudnya tahap 1 mengikuti formasi guru PKN, tahap 2 mengikuti guru PKN juga. Jadi yang diambil nilai tertinggi. Tapi jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 berbeda, maka diambil nilai seleksi yang terakhir yaitu tahap 2. Walaupun lebih besar tahap 1, tapi karena berbeda yang diambil adalah yang terakhir yaitu di tahap kedua. Itu bedanya ya. Kemudian di sini prioritas kedua adalah bagi tenaga honorer kategori 2. Ini adalah THK 2 bagi teman-teman THK 2. Kemudian itu ada prioritas ketiga bagi guru negeri. Prioritasnya adalah untuk kategori 2 dan prioritas 3 dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Kemudian penilaian pada prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan oleh kesesuaian atau observasi. Nah, di sini berarti teman-teman kembali lagi ke juknis yang kemarin ya, bahwa ada penilaian dari kepala sekolah, dari instansi daerah, guru senior dengan pembimbing atau pengawas sekolah. Nah, untuk teman-teman yang umum yaitu dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah dapat memilih
kebutuhan P3K JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh lamar prioritas. Ketiga, untuk dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, ini untuk kategori yang umum ya. Berarti akan mengikuti seleksi CAT UNBK dan harus memiliki NAB itu berpredikat terbaik. Nah, ini ada penambahan nilai afirmasinya, di mana jika teman-teman itu adalah linear dengan cerdik, itu adalah 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan teman-teman disabilitas dapat tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Jadi afirmasinya hanya 2 ini ya. Jadi bagi teman-teman yang cerdik itu nilai 100% sempurna untuk kompetensi teknis. Nah, ini berarti kalau teman-teman lihat di sini, nanti ini adalah metodenya ya. Ini nanti setelah teman-teman selesai dan dinyatakan lulus, itu ada penetapan nomor induk CASN ya. Kalau dulu teman-teman kenalnya NIP3K ya, sekarang NICASN. Ini sistemnya BKN ya, ada SSCASN, Doku Digital, kemudian ada MySAPK Digital ya. Nah, ini adalah informasi dari teman-teman BKN. Ini adalah gambaran penting bagi teman-teman saat ini bisa melihat tahapan. Teman-teman bisa melihat tahapan nanti bagaimana alur proses seleksi P3K Guru tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data. Gila.